Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan limbah padat. Anggotanya yaitu ada Diva Aulia Rahma, Hana Farah Afifah, Hanin Isdihar, Nazira Altafadia, Salsada Maria, dan Tresya Indah Pratami. Pengertian limbah padat. Limbah padat sering disebut sebagai sampah. Dia meliputi sampah organik maupun sampah anorganik. Limbah padat adalah sisa aktivitas manusia yang dianggap tidak berguna lagi. Contohnya adalah sisa makanan, limbah padat dapur, daun-daunan, ranting pohon, kertas atau karton, plastik, kain bekas, kaleng-kaleng, logam, dan lain sebagainya. Sifat dan karakteristik limbah padat. Sifat kimia limbah padat. Untuk mengevaluasi proses alternatif dan pilihan pemulihan, dibutuhkan informasi mengenai komposisi kimia yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, kelayakan dalam pembakaran limbah bergantung pada komposisi kimia dari limbah padat tersebut. Jika limbah padat akan digunakan sebagai bahan bakar, maka karakteristik penting yang harus diketahui adalah analisis proksimat, titik pengabuan, analisis unsur, kandungan energi, dan nutrien esensial. Sifat biologis limbah padat. Untuk limbah organik, tidak termasuk karet dan kulit, sifat biologisnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Bahan yang larut terhadap air, contoh gula, pati, asam amino, dan asam organik. Kemudian hemiselulosa, lemak, minyak, dan lilin seperti ester, dan yang berasal dari alkohol dan asam lemak rantai panjang, lignin, dan lignoselulosa. Yang terakhir ada protein seperti rantai asam amino. Jenis-jenis limbah padat. Limbah padat berdasarkan jenis kimia, yaitu ada limbah padat organik. Limbah ini mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Bahan-bahan yang termasuk dalam jenis limbah padat ini antara lain daun-daunan, tulang, sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Yang kedua ada limbah padat non-organik. Limbah padat ini sulit didegradasi oleh mikroorganisme di alam. Terdiri atas kaleng, plastik, besi, logam-logam, serta bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Lalu, ada jenis limbah padat berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama, limbah padat basah. Sifat utama dari limbah padat basah ini banyak mengandung air sehingga cepat membusuk terutama pada daerah tropis seperti Indonesia. Yang kedua, limbah padat kering. Tersusun dari bahan organik maupun anorganik yang sifatnya tidak mudah membusuk. Yang ketiga, limbah padat lembut. Terdiri dari partikel-partikel kecil, ringan, dan mempunyai sifat mudah berterbangan. Limbah ini dapat membahayakan pernapasan serta penglihatan. Yang keempat, ada limbah padat besar. Limbah padat ini memiliki ukuran yang cukup besar dan bekas furniture. Yang terakhir ada limbah padat berbahaya dan beracun. Bentuknya seperti limbah yang berasal dari rumah sakit, limbah sisa pestisida, serta limbah berbahan radioaktif yang dapat menyebabkan ledakan. Sumber limbah padat. Yang pertama, limbah padat dari rumah tangga berupa sisa makanan, perlengkapan rumah tangga, bekas kardus, kain, dan lain-lain. Yang kedua, limbah padat dari pertanian, limbah padat dari kegiatan
pertanian tergolong organik seperti jerami. Yang ketiga, limbah padat dari industri. Limbah ini berasal dari rangkaian proses produksi bahan kimia, serpihan atau potongan bahan. Limbah padat industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun, memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang. Yang keempat, limbah padat dari sisa bangunan. Bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Contoh bahan organik yaitu kayu, bambu. Contoh bahan anorganik yaitu semen, besi, kaleng, dan lain-lain. Yang kelima, limbah padat dari pertambangan. Contohnya adalah batu-batuan, tanah cadas, sisa pembakaran, dan sebagainya. Yang keenam, limbah padat dari peternakan dan perikanan. Contohnya adalah kotoran ternak, sisa makanan, dan bangkai binatang. Yang ketujuh, limbah dari perdagangan dan perkantoran. Misalnya kardus, kotak tinta printer, pulpen, baterai, dan lain-lain. Cara penanganan limbah padat. Yang pertama, itu penimbunan tanah atau landfill. Dilakukan di tanah yang agak rendah dengan cara diratakan, dipadatkan, lalu ditimbun dengan tanah untuk mempercepat penguraian dan tidak menimbulkan bau. Yang kedua, penimbunan limbah padat dengan tanah secara berlapis. Sama seperti landfill, bedanya dilakukan secara berlapis. Ketiga, pembakaran. Sampah dibakar sehingga menghasilkan abu. Keempat, itu ada penghancuran. Sampah dikumpulkan, kemudian dihancurkan dengan alat hingga menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian dipakai untuk menimbun tanah yang rendah. Yang kelima, pengomposan. Sampah-sampah organik dibusukkan dengan menggunakan bakteri hingga menjadi pupuk kompos. Dan yang terakhir, ada pemanfaatan sebagai makanan ternak. Contohnya, sisa sayuran, ampas tapioka, dan ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Meminimalkan limbah padat. Cara menghemat sumber daya alam sebagai berikut. Yang pertama ada reuse. Memanfaatkan kembali barang bekas. Kemudian replacement, mengganti dengan sesuatu yang lebih hemat dan aman. Refusal, menolak bahan yang membahayakan keseimbangan lingkungan dan keselamatan hidup organisme. Repair, memperbaiki yang kurang sesuai. Reconstruct, menyusun ulang struktur yang tidak sesuai. Redurability, memperpanjang umur suatu benda. Reduce, mengurangi limbah. Recycle, mendaur ulang limbah. Dan yang terakhir, recovery, memperoleh kembali komponen-komponen yang bermanfaat melalui proses kimia, fisika, dan biologi.